Shalom saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya yakin dan percaya bahwa saudara yang mengikuti Daily Devotion setiap harinya, maka saudara akan dikuatkan, iman saudara bertumbuh, dan kita menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa bagi setiap kehidupan kami di saat kami taat, membaca, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami ini Bapa. Oleh karena itu hari ini kami butuh Engkau untuk berbicara bagi setiap masing-masing kami. Terpujilah Engkau Bapa, tuntunlah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara mari buka dalam Yesaya 34 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Kita hanya membaca ayat 1, ayat 5, ayat 8 dan ayat 10. Hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Marilah mendekat hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam, asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun, tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Ini luar biasa menyeramkan pembalasan yang datang daripada Tuhan saudara ya. Jadi 4 hal yang kita dapatkan ketika Allah menghukum Edom dan bangsa-bangsa lain. Apa tuh saudara? Yang pertama, Allah memanggil sebuah bangsa untuk melihat penghakiman yang dia lakukan. Yang kedua, tidak ada musuh satupun yang lolos dari penghakiman Allah. Yang ketiga, ketika umatnya ditindas, Tuhan pasti membela. Yang keempat, hukuman yang Tuhan beri, pembalasan yang Tuhan beri tidak main-main saudara, sangat mengerikan. Jadi kita belajar dari 4 poin ini saudara. Artinya apa? Hidup ini jangan jahat-jahat saudara, sama siapapun kita gak boleh jahat. Karena apa yang kita lakukan itu Tuhan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita itu saudara. Nah mata Tuhan itu mengawasi kita lebih dari CCTV. Nah kalau CCTV kan saudara punya bisa error gitu ya, bisa salah, bisa dimanipulasi, bisa direkayasa. Tapi ingat CCTV-nya Tuhan itu gak pernah error saudara. CCTV-nya Tuhan gak bisa dimanipulasi, gak bisa direkayasa oleh manusia saudara. Kita buat jahat, kita buat curang, orang mungkin bisa gak tahu karena kita bisa ngakal-ngakalin. Orang bisa kita manipulasi saudara. Bahkan suami atau istri orang terdekat kita pun bisa gak tahu. Tapi ingat, ada Tuhan yang tahu. Jadi kalau saudara mau buat jahat gitu ya, orang gak tahu, ingat di atas ada Tuhan yang melihat dan Tuhan yang tahu. Makanya hari ini hidup kita taat ajalah sama Tuhan. Jangan berbuat yang tidak baik saudara. Jangan cari perkara sama Tuhan. Karena kita akan menanggung apa yang kita lakukan itu saudara. Seperti bangsa Edom. Mereka memang bukan bangsa Israel. Tapi mereka tuh masih saudara kandung karena berasal dari Esau. Esau itu kan saudara dari Yakub saudara. Kenapa sih Tuhan melakukan pembalasan terhadap Edom? Saya baca karena Edom ini menolak Tuhan. Dan Edom ini menolak untuk membantu Israel saudara. Edom ini membenci Israel. Bahkan ketika bangsa Israel jatuh ke tangan musuh, dia malah bersukacita dan ikut senang dan ikut memusuhi. Nah kebencian dari bangsa Edom itu sangat melekat di hatinya. Dan itu yang membuat Tuhan marah terhadap bangsa Edom. Jadi saudara hari ini sekalipun orang jahat sama kita, orang tipu sama kita, orang curi berkat kita, orang curangi kita, ingat gak usah balas dendam. Karena ada waktu Tuhan untuk memperhitungkan apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Satu hal yang harus kita ingat, saat kita diperlakukan tidak adil, Tuhanlah yang menjadi pembelanya. Di ayat 10 sudah jelas ya kita baca. Allah itu kalau sudah murka, saudara baca ayat 10. Gak main-main, sangat mengerikan saudara. Makanya hari ini jangan sampai nih kita menjadi bagian orang yang menentang Allah. Jangan sampai kita menjadi bagian orang yang menolak Allah saudara. Tapi biarlah kita ini menjadi bagian orang-orang yang berlindung sama Allah. Kita pasti akan diberkati olehnya. Bukan kan enak ya saudara, jadi kesayangan Allah tuh enak loh saudara ya. Kita gak usah membalas kejahatan orang gitu ya. Tugas kita hanya mengampuni, mendoakan dia. Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh kita.
Tuhan yang membela kita, Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang memberkati kita. Enak banget lah kita hidup percaya kepada Tuhan. Semuanya dibela. Jadi untuk apa lagi berperkara dengan orang? Hari ini andalkan Tuhan dalam setiap langkah-langkahmu. Pasti Tuhan memberkati kita. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami dikuatkan kembali firman Tuhan hari ini Tuhan. Bahwa Tuhan tuh tahu apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat. Oleh karena itu kami mau hidup benar, hidup taat sama Tuhan. Karena pasti ujungnya ada berkat Tuhan. Kami tidak mau membuat kejahatan karena mata Tuhan melihat di segala kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap optimis, jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.